Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bersama ayat yang ke-19 dari pembacaan kita pada sore hari ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Banyak orang menyukai cerita tentang keluarga, karena selain cerita tentang keluarga itu menyentuh hati, yang diceritakan dari keluarga itu tentu adalah hal-hal yang sangat nyata di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau sudah bicara tentang keluarga rasanya lebih menarik. Pengarang Henry Nouwen dalam bukunya yang berjudul The Return of the Prodigal Son menyatakan bahwa kita semua ini sebagai orang Kristen pada satu titik tertentu itu pasti saja pernah diwakilkan oleh salah satu dari 3 karakter yang ada di dalam cerita Prodigal Son itu. Suatu masa kita bisa menjadi anak yang memberontak. Di satu waktu kita bisa menjadi anak yang menjadi kakak yang menyimpan kemarahan dan tidak mau mengampuni. Kita bisa menjadi anak yang memberontak, yang membutuhkan pertolongan dan pengampunan. Tetapi apabila kemudian kita menjadi semakin dewasa, kita akan menjadi seperti sang bapak yang rindu melihat semua anaknya diperdamaikan dan diselamatkan. Itu tulis Henry Nouwen di dalam bukunya The Return of the Prodigal Son. Dan di akhir dari buku itu, Nouwen menuliskan kata-kata, pada saat saya memperhatikan tangan saya yang mulai menua ini, saya kemudian menyadari bahwa kedua tangan ini diberikan untuk menjangkau mereka yang menderita, untuk menepuk bahu dari mereka yang datang, dan untuk menawarkan berkat dari kebesaran kasih Allah. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus berada di dalam penjara, pada saat dia menuliskan surat Efesus, dia punya maksud untuk memberikan pastoral kepada jemaat yang ada di Efesus, karena konteks jemaat di sana belum begitu baik, masih ada lingkungan di sekitar dari jemaat Efesus yang belum secara penuh menyembahkan Allah. Masih dalam penyembahan berhala. Kemudian Paulus punya tujuan bahwa dengan menuliskan surat ini, dia akan memberikan nasihat-nasihat pastoral kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat di Efesus itu kuat, sadar benar bahwa mereka itu tujuan dari dibentuknya jemaat itu adalah untuk memuliakan Allah. Bahwa tujuan dari dibentuknya jemaat itu adalah untuk menjadi satu keluarga. Bahwa ketika jemaat itu dibentuk, tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa mereka itu menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Hidup rukun di dalam kehidupan bersama sebagai satu umat. Perseteruan tidak ada lagi, dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 dikatakan bahwa jemaat itu dipimpin oleh damai sejahtera. Ayat 21, jemaat itu dibangun bersama berdasarkan atas kekuatan Roh Kudus. Surat ini ditulis dari dalam penjara oleh Paulus, dan mungkin saya sudah pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Punya pikiran yang visioner sekali Paulus ini, karena dari dalam penjara dia punya maksud-maksud pastoral. Dan maksud pastoralnya itu adalah untuk mengingatkan jemaat bahwa jemaat ini sekarang adalah satu keluarga. Bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tetapi mereka adalah menjadi satu keluarga. Dan karena itu ketika mereka sudah menjadi satu keluarga, perseteruan harusnya tidak ada lagi. Mereka dipimpin oleh damai sejahtera. Mereka dibangun bersama oleh kekuatan Roh Kudus. Ada 3 poin di dalam pembacaan kita. Luar biasa. Dan kalau saya kembali kepada pengantar di awal yang mengatakan bahwa Nouwen menuliskan di dalam bukunya bahwa
The Return of the Prodigal Son, kita masing-masing pasti pernah ada di satu fase, di satu titik di mana kita mengambil peran dari anak-anak atau dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita The Prodigal Son itu. Saya kira Pak Pendeta juga pasti sudah pernah menceritakan akan hal ini, mengkhotbahkan tentang hal ini. Lalu saya lupa apakah itu khotbah Prodigal Son atau khotbah tentang seorang yang korban yang lalu ditolong oleh imam-imam, lalu ada ditolong oleh orang yang lewat dan seterusnya. Tapi saya mengingat bahwa kita pernah diingatkan melihat tentang siapa kita, lalu kita mau ngambil tokoh yang mana. Yang menarik adalah Noon mengatakan kita suatu waktu pasti pernah ada di fase-fase, kita pernah ada dari karakter-karakter yang ditunjukkan di dalam buku itu, di dalam cerita itu, The Prodigal Son itu. Suatu anak yang memberontak, satu anak yang memberontak, yang membutuhkan pertolongan dan pengampunan. Kadang juga menjadi kakak yang ingin menyimpan kemarahan dan tidak mau mengampuni. Tetapi kemudian juga menjadi seperti bapa yang merindu melihat semua anaknya diperdamaikan dan diselamatkan. Cerita atau Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22 tentu ingin mendorong kita bukan lagi berada dalam fase, dalam karakter anak, bukan lagi ada di dalam karakter yang kedua kakak, tapi kita sudah berada di dalam satu kumpulan yang memiliki hati seperti sang Bapa. Itu harapannya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, Bu Pendeta, kami mampu nggak ya kira-kira melakukan itu? Atau Bu Pendeta, rasanya itu akan sangat sulit sekali untuk supaya tidak ada perseteruan, supaya kita bisa selalu dipimpin oleh damai sejahtera, supaya kita bisa selalu ada kekuatan Roh Kudus, atau kalau dalam bahasanya Noon tadi, dalam cerita Noon tadi, kita menjadi seperti Bapa yang ketika melihat tangan kita yang sudah mulai keriput ini, kemudian kita sadar bahwa tangan ini dipakai oleh Tuhan untuk membagi berkat, tangan ini dipakai oleh Tuhan untuk menepuk dari bahu orang yang menderita, yang terbeban. Tangan ini dipakai oleh Tuhan kemudian juga untuk merangkul mereka yang menderita. Rasanya hal itu agak sulit, Bu Pendeta. Karena toh bagaimanapun kita ada di dalam dunia. Berbicara menjadi satu keluarga memang menyenangkan, tetapi pada prakteknya hal ini sangat sulit. Isi kepala kita beda satu dengan yang lain. Tadi Bu Rina dalam ceritanya ada Lego, dalam Children's Sermon ada Lego. Dasarnya adalah Kristus, tapi Legonya ini berbagai macam warna. Ada hijau, ada merah, ada putih. Kemudian dibangun di atas dasar Kristus. Rasanya kita sih semua sudah tahu, Bu Pendeta, bahwa kita ini dasarnya adalah Kristus. Tapi bagaimana kemudian Lego yang berbeda-beda ini bisa dipersatukan? Perseteruan tidak ada lagi. Dipimpin oleh damai sejahtera. Dibangun bersama. Sulit. Sulit sekali. Terlalu kental rasanya yang namanya keinginan pribadi. Terlalu kental rasanya yang namanya kepentingan sendiri. Jadi kalau saya misalnya nggak diakomodasi, nggak di pendapat saya nggak diterima, besok saya nggak mau lagi masuk pendapat. Kalau saya masukan saya nggak didengar sama session sama Bu Rina, saya kan member. Jadi kalau pendapat saya nggak didengar lagi besok, wes aku rasa masuk gereja lagi. Aku udah cari gereja yang lain aja, selesai. Pasti kamu ya. Ya sudah, aku nggak usah lagi lah. Atau kebersamaan menjadi satu keluarga ini menjadi satu keluarga di mana di dalamnya bisa dipimpin oleh damai sejahtera, apalagi dibangun oleh kekuatan Roh Kudus, itu nggak mudah, tidak mudah. Berbicara tentang ego, berbicara tentang ketidaksabaran, berbicara tentang minimnya pengertian, itu pasti selalu ada di dalam diri kita manusia. Jujur saja,
kita manusia, pasti selalu ada hal-hal yang demikian. Pasti akan muncul hal-hal ini di dalam kebersamaan kita sebagai keluarga. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Noah mengatakan kita pasti pernah ada menjadi ini, dan ini. Saya melihat lebih dalam lagi dari apa yang dikatakan oleh Noah dan kemudian membaca Efesus ini, rupanya juga ingin dikatakan kepada kita bagaimana kita sadar bahwa kita ini sudah menjadi satu keluarga. Fase kita bukan lagi yang pertama dan kedua, anak dan kakak, tetapi kita adalah bapak. Dan lebih dalam daripada itu mengajak kita sadar bahwa kita ini punya peran di dalamnya. Perseteruan tidak ada lagi, dipimpin oleh damai sejahtera, dibangun dalam Roh Kudus, dibangun dalam kekuatan Roh Kudus. Semua itu tidak akan terjadi kalau masing-masing kita tidak berperan di dalamnya untuk membangun hal ini supaya ada. Kalau kita tidak greget untuk membangun ini semua, tidak akan mungkin terjadi. Ketika satu orang sudah mulai agak sedikit, ini rasanya kalau bahasa Bali mungkin saya bisa lebih tepat menggambarkan gedek perutnya gitu kan. Gedek basangi itu jengkel perutnya, nggak tepat dalam bahasa Indonesia, perut kok jengkel gitu. Ketika ada seseorang yang mulai ngedumel yang satu, kemudian ingat perannya, oh iya, saya punya peran supaya perseteruan itu tidak ada lagi, supaya bisa dipimpin oleh damai sejahtera, keluarga jemaat ini dipimpin oleh damai sejahtera. Saya punya peran. Walaupun saya ibaratnya koin yang kecil tadi, seperti yang dilakukan oleh anak-anak, ibaratnya saya hanya koin yang kecil, tetapi saya bisa punya peran. Saya bisa punya peran, mungkin saya bisa datang dekat kepada dia dan katakan, sudah, sabar. Tangan saya bisa saya pakai untuk menepuk bahunya dan mengatakan, sabar. Pasti. Kita coba bicarakan lagi bersama dalam persekutuan keluarga ini. Setiap kita punya peran di dalam gereja ini untuk membangun persekutuan bersama, membangun keluarga ini. Bukan hanya session yang punya peran yang besar, yang benar bahwa mereka menjadi pimpinan, mereka yang mengatur, mereka yang membimbing kita, tetapi jemaat pun diberikan ruang yang luas untuk berperan membangun keluarga ini. Itulah sebabnya ada program-program yang dibuat oleh session supaya jemaat berperan. Minggu lalu kaum ibu berusaha untuk, saya sudah mau berperan nih. Kami ingin mengadakan bazar, kami ingin mengadakan ini. Itu bagus sekali, luar biasa. Ada peran. Nanti juga begitu kaum bapaknya, nanti juga begitu pemudanya, lansianya juga. Jangan katakan, saya ini lansia loh, pendeta, Pak Pendeta, majelis, session. Jadi saya, udahlah, saya nggak buat apa-apa. Enggak. Sekecil apapun kita dapat berperan. Saya teringat ada seorang bapak di jemaat yang pernah kami layani. Dia sudah tidak bisa pergi ke gereja lagi. Ketika kami kunjungan, dia katakan begini, Bu Pendeta, saya udah gak bisa pergi ke gereja lagi. Tapi tolong setiap kali Bu Pendeta datang, berikan saya selembar kertas yang berisi pokok-pokok doa. Dan nanti dari sana saya akan mendoakan jemaat-jemaat dari tempat tinggal saya, karena saya nggak bisa ke gereja. Jadi berikan saya kertas, itulah yang saya akan doakan. Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan, kita semua berharga. Kita adalah koin-koin kecil yang berguna di dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam membangun keluarga ini. Semuanya sudah tersedia. Kita bukan lagi ada di fase di mana anak itu yang perlu untuk membutuhkan pengampunan, karena kita tahu kita sudah diampuni oleh Tuhan selalu, senantiasa. Kita bukan lagi kakak yang menyimpan dendam, tetapi kita adalah orang-orang, adalah keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang semestinya mempunyai hati seorang bapa yang ingin membagikan kasih, yang ingin membangun jemaat ini dalam perseteruan tidak ada lagi, di mana kita ingin menjadikan jemaat ini dipimpin oleh damai sejahtera dan dibangun bersama dalam kekuatan Roh Kudus. Semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peran kita masing-masing.
Ada sebuah ilustrasi tentang toko grosir surga, dan ini akan mengakhiri khotbah saya pada kesempatan siang hari ini. Ada sebuah ilustrasi tentang toko grosir surga. Seorang belanja di sebuah toko, judul tokonya adalah Toko Grosir Surga. Dan ketika dia berjalan-jalan di toko itu dia melihat ada banyak malaikat yang menjaga toko grosir surga itu. Ketika dia masuk, malaikat mengatakan, silahkan masuk, semuanya sudah tersedia di toko ini, kamu tinggal mengambilnya, memanfaatkannya, silahkan masuk. Lalu dia jalan-jalan di toko itu dan melihat, oh, ini ada, kasih, saya perlu ini, kasih. Dia berjalan-jalan lagi dan melihat, oh, ada anugerah keselamatan. Kayaknya saya perlu anugerah keselamatan. Oke, I'll take it. Apalagi ya? Damai. Ya, saya perlu damai. Kalau mungkin ketika sedang sumpah atau di dalam keluarga gereja sedang ada hal yang gak mengenakan, rasanya damai itu perlu, damai sejahtera perlu. Oh iya, saya sadar. Keselamatan, betul juga ya, saya sudah diselamatkan. Pujian perlu, puji-pujian perlu, kayaknya perlu. Kekuatan hati pada waktu ada masalah, saling menguatkan bersama, kayaknya perlu. Bijak dan hikmat juga perlu. Wah, rasanya hampir penuh nih Bapak Ibu. Tapi dia tetap jalan, melihat apa yang ada di toko grosir surga itu. Ada doa. Meskipun kecil kayaknya tetap perlu doa. Ada keteguhan hati, perlu. Sampai di depan counter tempat membayar, dia berpikir lagi, sudah hampir penuh, tapi aku masih merasa ada yang terhilang. Apa ya? Keteguhan hati, kekuatan hati, doa, keselamatan, pujian, anugerah, hikmat, bijaksana. Oh iya, saya perlu iman. Saya juga perlu harapan. Lalu datanglah dia mendekat ke counter tempat di mana harus membayar. Wah, tas belanjaannya sudah penuh, mungkin cukup untuk bertahun-tahun. Sudah penuh. Sampai di depan counter, dia tanya kepada malaikat, Pak Malaikat, ini sudah penuh dan sekarang saya mau membayarnya. Berapa saya harus membayar semua ini? Ada anugerah keselamatan, ada doa, ada bijak, hikmat, ada iman, dan semuanya. Wah, berapa saya harus membayar semua ini? Malaikat bilang, kamu tinggal bawa aja. Kamu tinggal bawa aja. Sungguh? Ya, kamu tinggal bawa aja. Bawa pulang. Anakku, bertahun-tahun yang lalu, Yesus sudah membayar semua ini lunas untukmu. Kamu tinggal mengambilnya, kamu tinggal mengambil seberapa banyak yang kamu mau. Saat ini Ibu Bapak, toko grosir surga itu masih terbuka bagi setiap kita yang hadir di sini. Siapapun kita yang sadar bahwa kita ini adalah keluarga umat Tuhan di sini dan yang mau berperan untuk membangun keluarga bersama di sini dengan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan di surga. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengaminkannya dalam hidup beriman hari lepas sesaat. Saat kedua bagi Yesus.